Saya percaya kalau Tuhan itu memberikan orang tua anak, meskipun dia punya kekurangan, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada putra-putri berkebutuhan khusus mewujudkan mimpi, Francisda Theodora Ferdiansyah, pendiri Sekolah Inklusi, Homeschooling House of Knowledge Tangerang Selatan, menggelar acara Akbar House of Knowledge Festival Jilid 4 tahun 2025, yang dilaksanakan di Mall Teras Kota, Kamis 13 Februari 2025. Dengan ekspresi yang dibuat kaget dan kagum untuk yang kedua kalinya, melihat anak-anak didiknya akhirnya berhasil meraih cita-cita yang mereka inginkan. Terlihat tampil memukau 400 peserta dari berbagai sekolah di Tangerang Selatan, unjuk kebolehan dengan mengikuti beberapa serangkaian kegiatan lomba yang dikemas panitia, di antaranya, untuk kategori tingkat taman kanak-kanak, fashion show dan lomba mewarnai. Untuk kategori SD, fashion show, lomba mewarnai dan lomba melukis di talenan, kategori SMP SMA, lomba modern dance, dan untuk kategori campuran, panitia menggelar lomba vokal grup Mandarin. Dengan memperebutkan hadiah menarik di antaranya piala dan uang pembinaan bagi pemenang juara 1, 2, 3, dan sertifikat untuk seluruh peserta. Francisda Theodora Ferdiansyah kepada media menuturkan, sebagai pendiri Sekolah Inklusi House of Knowledge dirinya menjelaskan, festival yang bertemakan One World Infinite Dream, guna membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk berani tampil bersama peserta lainnya. Tahun ini Hawkfest Jilid 4 di tahun 2025, kami mengeluarkan satu tema yang luar biasa, One World Infinite Dream. Artinya bahwa setiap anak-anak itu mempunyai mimpi yang sama dan mimpi itu tidak terbatas. Nah, karena sekolah House of Knowledge adalah sekolah inklusi, maka kami mengundang semua anak-anak tidak terbatas, dia pandai, ganteng, cakep, berkekurangan atau berkelebihan, mereka bisa memiliki mimpi yang sama. Nah, dengan kegiatan ini kami membantu para orang tua dan juga membantu anak-anak khusus yang berkebutuhan khusus untuk berani tampil dan bisa menjadi anak-anak yang hebat dan tidak kalah dengan anak-anak yang lain. Jadi itu tujuannya dan mimpinya. Francisda menambahkan, dikarenakan jumlah orang tua wali murid dan peserta kurang lebih 400 orang, pihaknya melaksanakan kegiatan lomba secara bertahap, dengan beberapa kategori diantaranya kategori TK, SD, SMP, SMA dan kategori campuran. Dan dirinya menuturkan festival tahun ini lebih unik. Jadi tahun ini lebih unik sekali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Total semuanya ikut sekitar 400-an, tapi karena bertahap kita tidak bisa melakukan secara berlangsung. Jadi pagi-pagi tadi kami baru melakukan 2 acara, yaitu acara mewarnai untuk TK sama mewarnai atau menggambar di telenan. Unik sekali kan? Nah, siang ini baru selesai, baru kita melakukan lomba fashion show untuk anak-anak TK. Fashion show ini tidak hanya di TK, tapi juga di SD. Jadi masing-masing memiliki temanya. Kalau di TK, kami bikin judulnya Papa Mama Success. Jadi bagaimana Papa Mamanya. Sedangkan yang untuk di SD adalah bertemakan Chinese. Kemudian vokal grup itu lebih cenderung ke Mandarin dan Inggris. Jadi memang sekolah kami ini memang unik. Tapi yang luar biasanya kami bisa membantu anak-anak ini pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Mandarin. Dan satu lagi kelebihan kami ngajarin dia bahasa isyarat. Sebagai pendiri Sekolah Inklusi di Tangerang Selatan mengungkapkan, pemerintah saat ini terus berupaya membantu sekolah-sekolah inklusi untuk menerima siswa didik berkebutuhan khusus, di mana anak-anak tersebut berhak mendapatkan pendidikan. Dan festival kali ini pihaknya mengundang peserta dari berbagai sekolah di Tangerang Selatan dan sekitarnya. Jilid 4 ini memang kita lebih banyak mengundang anak-anak yang spesial.
Kami ingin menunjukkan kepada sekelilingnya, khususnya sekolah-sekolah, karena sekarang pemerintah kan lebih membantu untuk sekolah-sekolah untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi disebut dengan sekolah inklusi. Nah, dari dulu sekolah kami memang sekolah inklusi. Jadi dengan adanya sekolah inklusi ini, siapapun berhak untuk mendapatkan pendidikan, khususnya anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus belum tentu kalah dengan anak yang lainnya. Dan disinilah kami membuktikan bahwa mereka itu mampu, tidak kalah dengan anak-anak yang lain. Meskipun kita sadari semua orang pasti punya kekurangan. Jadi tema kami memang mengundang semua karena sesuai dengan pemerintah untuk sekolah inklusi. Jadi kami meminta orang tua untuk berani, nggak usah malu lagi, anaknya spesial, toh juga ada yang luar biasa Tuhan sediakan. Seperti di kami ada beberapa anak, satu yang saya nggak lupa, namanya Dimas di SMP, YouTuber kami yang 1 bulan penghasilannya 40-60 juta. Dirinya menuturkan, tujuan acara tersebut digelar bukan untuk mencari siapa juaranya, melainkan yang utama adalah prosesnya, di mana menurut dirinya seseorang tidak akan berhasil kalau tidak menjalankan prosesnya dan mencoba. Menjadi juara itu sebetulnya bisa harus dan juga tidak harus. Tapi yang pasti setiap anak harus belajar mencoba. Yang kedua, setiap anak harus belajar atau menjalani proses. Seperti hari ini dia tidak menang, tidak menjadi masalah, tetapi prosesnya waktu mengikuti itu adalah hal yang penting. Karena dalam kehidupan seorang, orang tidak akan merasakan itu berhasil kalau dia tidak menjalani suatu proses. Jadi pesan saya kepada orang tua, terutama anak-anak yang spesial, jangan pernah putus asa untuk meratapi diri sendiri karena memiliki anak yang spesial. Tapi mari kita bersama-sama cari sekolah yang pas, cari pendamping yang pas, cari guru yang pas, supaya anak-anak yang spesial ini dapat memiliki mimpi-mimpi yang indah dan sama dengan yang lain bisa mengejar cita-citanya. Sesuai tema acara One World Infinite Dream, Francisda menjelaskan, seseorang harus mempunyai mimpi ataupun keinginan. Hal tersebut diutarakan di depan awak media dengan menggunakan bahasa Mandarin. Jadi kalau di bahasa Mandarinnya artinya semua orang tuh harus punya mimpi. Jadi kita bilang sini, Wan Qianzhen Yu Zhong. Jadi artinya semua orang tuh memiliki mimpi. Dan mimpi itu apa ya? Saya nggak bisa ngomongnya ya, kadang-kadang terharu juga. Jadi menurut saya mimpi itu memang harus dikejar ya, bukan hanya sekedar diangan-angan, tapi memang harus dijalankan dan diikuti. Dalam bahasa Mandarinnya kita bilang bahwa Meikeren Tuyu Mensiang. Jadi Meikeren itu setiap orang, Toyu itu harus mempunyai, Mensiang itu adalah mimpi atau keinginan, seperti itu. Dan dalam kesempatan tersebut, dirinya menghimbau kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, untuk tidak malu mengakui kekurangan putra-putrinya, dan dirinya percaya Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai rencana yang indah untuk anak-anak spesial. Saya percaya kalau Tuhan itu memberikan orang tua anak, meskipun dia punya kekurangan, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Dan saya menghimbau kepada orang tua tidak boleh malu mengakui kekurangan mereka. Tapi dengan kita mengakui kekurangan mereka, di situ akan timbul kelebihan-kelebihan mereka. Jadi itu mungkin ya, bangganya sudah nggak bisa dibilang, kalau lihat mau nangis terus. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.